Mengumpulkan bukti secara merata adalah langkah penting dalam penelitian dan pengambilan keputusan yang berkualitas. Proses ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak bias, representatif, dan mencerminkan berbagai perspektif yang relevan dengan isu atau fenomena yang sedang diteliti. Berikut adalah penjelasan tentang pentingnya pengumpulan bukti secara merata, langkah-langkah yang dapat diambil, dan metode yang dapat digunakan. 1. Pentingnya mengumpulkan bukti secara merata. Menghindari bias, pengumpulan bukti yang merata membantu mengurangi bias yang dapat muncul dari data yang tidak representatif. Dengan memasukkan berbagai sumber dan perspektif, kita mendapatkan gambaran yang lebih akurat. Memperkuat validitas. Data yang dikumpulkan secara merata meningkatkan validitas temuan. Temuan yang didukung oleh bukti yang kuat dan beragam lebih mungkin untuk diterima dan diakui dalam komunitas ilmiah atau di kalangan pemangku kepentingan. Menunjang pengambilan keputusan. Dalam konteks pengambilan keputusan, mengumpulkan bukti secara merata memungkinkan para pengambil keputusan untuk mempertimbangkan berbagai faktor dan perspektif sebelum membuat keputusan. 2. Langkah-langkah dalam mengumpulkan bukti secara merata. Merumuskan pertanyaan penelitian. Mulailah dengan merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas dan spesifik. Pertanyaan ini akan menjadi panduan dalam proses pengumpulan bukti. Contoh, apa dampak penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental remaja? B. Menentukan sumber bukti. Identifikasi sumber bukti yang relevan. Ini bisa mencakup data primer, misalnya survei, wawancara, dan data sekunder, misalnya artikel, laporan, studi sebelumnya. Contoh sumber, jurnal ilmiah, laporan lembaga kesehatan, survei pengguna media sosial. Menggunakan metode yang beragam. Gunakan berbagai metode untuk mengumpulkan bukti, seperti survei, wawancara, eksperimen, dan analisis data. Ini membantu mendapatkan perspektif yang berbeda dan informasi yang lebih komprehensif. Contoh, menggunakan survei online untuk mengumpulkan data dari pengguna media sosial, serta wawancara dengan ahli psikologi. Mengumpulkan data dari berbagai kelompok. Pastikan untuk mengumpulkan data dari berbagai kelompok yang relevan, termasuk yang memiliki pandangan atau pengalaman yang berbeda. Ini membantu mendapatkan gambaran yang lebih holistik. Contoh, mengumpulkan data dari remaja, orang tua, dan guru untuk memahami berbagai perspektif tentang penggunaan media sosial. A. Memastikan keandalan dan validitas data. Periksa keandalan dan validitas data yang dikumpulkan. Gunakan instrumen yang telah teruji dan pastikan metode pengumpulan data yang digunakan dapat diandalkan. Contoh, menggunakan kuesioner yang sudah teruji dan validasi sebelumnya untuk survei. F. Menganalisis dan mengorganisir data. Setelah mengumpulkan data, analisis dan organisasi data dengan cara yang sistematis. Gunakan alat analisis yang sesuai untuk mengekstrak informasi yang relevan. Menggunakan perangkat lunak statistik untuk menganalisis data survei dan menampilkan hasilnya dalam grafik atau tabel. Metode pengumpulan bukti yang dapat digunakan. Survei, kuesioner yang dirancang untuk mengumpulkan data dari kelompok yang lebih besar. Survei dapat dilakukan secara online atau secara langsung. Wawancara, percakapan mendalam dengan individu untuk mendapatkan perspektif yang lebih mendalam tentang topik tertentu. Observasi, mengamati fenomena atau perilaku dalam konteks alaminya. Observasi dapat memberikan data yang tidak dapat diperoleh melalui survei atau wawancara. Analisis dokumen, menganalisis dokumen atau laporan yang relevan untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. Eksperimen, menguji hipotesis melalui percobaan yang dirancang secara sistematis untuk mendapatkan data yang dapat diandalkan. Contoh penerapan mengumpulkan bukti secara merata. Studi kasus, dampak penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Pertanyaan penelitian, apa dampak penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental remaja? 2. Sumber bukti. Data dari survei online di antara remaja. Wawancara dengan psikolog untuk mendapatkan wawasan tentang efek psikologis media sosial. Analisis laporan penelitian sebelumnya tentang dampak media sosial. 3. Pengumpulan data. Survei untuk mengumpulkan informasi tentang waktu yang dihabiskan di media sosial dan perasaan mereka tentang kesehatan mental. Wawancara dengan remaja dan orang tua untuk mendalami pengalaman mereka. 4. Analisis data. Menggunakan perangkat lunak statistik untuk menganalisis hubungan antara penggunaan media sosial dan kesehatan mental. Mengorganisir data wawancara untuk mengidentifikasi tema-tema utama.
5. Kesimpulan. Mengumpulkan bukti secara merata adalah proses yang krusial dalam penelitian dan pengambilan keputusan yang informasional. Dengan mengikuti langkah-langkah sistematis dan menggunakan berbagai metode, peneliti dapat memperoleh data yang akurat, representatif, dan komprehensif. Hal ini tidak hanya membantu dalam memahami fenomena yang diteliti, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan berbasis bukti. Dalam setiap konteks, baik dalam sains, kesehatan, maupun kebijakan publik, mengumpulkan bukti secara merata menjadi landasan untuk mencapai kesimpulan yang valid dan tindakan yang efektif. Demikian, semoga bermanfaat.